Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I am Ratna Dewi Sulastri and my student's number is 192122092 and my fellow Winda Kirizela with NPM 192122096. We are from English Education Department of Siliwangi University, and in this occasion we would like to conduct the interview with two interviewees, and our topic for today is handling harassment against women atau penanganan pelecehan seksual pada perempuan. Alasan kami memilih untuk mengangkat topik ini berawal dari keresahan kami sendiri sebagai seorang perempuan dan juga mahasiswi Unsil yang merasa bahwa kasus pelecehan seksual belum terlalu diperhatikan khususnya di Universitas Siliwangi sendiri. Bertepatan juga dengan disahkannya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau disingkat dengan PPKS. Bertepatan juga dengan akan disahkannya peraturan rektor di tahun 2022 ini mengenai PPKS itu sendiri dan juga pembentukan Satgas PPKS. Kami berharap dengan adanya informasi-informasi ini dapat membuat masyarakat Unsil lebih aware terhadap kasus pelecehan seksual. Baik, langsung saja kita mulai ke interview yang pertama. Dalam interview yang pertama ini, kita mewawancarai Teh Humaira. Beliau merupakan salah satu reporter dari LPM Pers Gemercik, dan beliau juga merupakan salah satu anggota dari Satgas PPKS Unsil. Satgas ini merupakan Satgas yang nantinya akan mewadahi dan menangani kasus-kasus pelecehan yang ada di lingkungan Universitas Siliwangi. Selain anggota reporter dari LPM Pers Gemercik dan anggota Satgas PPKS Unsil, beliau juga pernah melakukan sebuah riset yang hasil tulisannya itu dimuat di majalah. Nah, narasumber kita yang satu ini sangat relevan sekali dengan topik kita, yaitu penanganan pelecehan seksual khususnya di lingkungan kampus dan lebih khususnya lagi di lingkungan kampus Universitas Siliwangi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja interviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Uma. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Teteh, baik. Oke, hari ini kita akan melakukan wawancara ya mengenai kasus pelecehan seksual khususnya di Universitas Siliwangi gitu. Karena kamu juga sekarang udah jadi satgas, salah satu anggota satgas di Unsil gitu sebagai satgas PPKS ya. Namun belum diresmikan, namun sudah melalui tahap pemilihan gitu dan juga seleksi. Jadi mungkin kamu juga bisa berbagi tentang pandangan mengenai pelecehan seksual itu sendiri gitu. Oke, dan kemudian background kamu juga pernah menulis untuk majalah ya, pernah menulis mengenai pelecehan seksual di Unsil sendiri. Benar begitu ya, Humairah? Iya benar Teteh. Oke, untuk pertanyaannya mungkin akan dimulai dari saya ya. Sebentar. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana tingkat pelecehan seksual di lingkungan kampus menurut Uma sendiri? Boleh dijelaskan ya? Iya Teteh. Mungkin sebelumnya perkenalannya Teh. Saya Humairo dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 dan sebagai salah satu satgas pelecehan seksual di Unsil. Nah, pelecehan seksual di kampus menurut Uma itu hal yang sekarang marak terjadi, tapi
diibaratkan itu sebagai fenomena gunung es, di mana kasus yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan kasus yang terjadi. Jadi hanya sedikit dari keseluruhan kasus yang berhasil dilaporkan. Dan itu tuh terjadi karena dari korbannya itu sendiri, sebagian besar korban itu merasa takut untuk melaporkan karena Barusan agak kurang jelas ya. Eh, banyak korban yang tidak melaporkan karena boleh dijelaskan sekali lagi ya yang itu. ya, banyak korban yang tidak melaporkan karena sebagian besar korban itu merasa takut diberi stigma negatif gitu teh. Oh, iya benar. Nah untuk menurut Uma nih di kampus itu bentuk-bentuk pelecehannya itu banyaknya seperti apa sih jenis-jenisnya gitu? Mungkin paling banyak itu pelecehan seksual dalam bentuk verbal ya teh, kayak perkataan seperti catcalling itu, terus juga kalimat-kalimat ajakan gitu, kayak awalnya cuma gombal-gombal, terus juga mulai berani untuk ngajak jalan dan juga ke arah seks seperti itu teh. Oke, nah untuk selanjutnya faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelecehan? Bisa secara umum atau di lingkungan kampus ya, faktor-faktor yang menyebabkannya gitu menurut Uma. Kalau faktor itu mungkin dari kesadarannya ya teh, sebagai manusia harusnya kita sadar kalau hal seperti itu tuh hal yang cukup hina mungkin ya. Dan juga mungkin kalau di lingkungan kampus bisa terjadi karena faktor jabatan, karena biasanya orang-orang yang seperti ini tuh orang-orang yang memiliki kekuasaan, jadi mereka itu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Salah satunya itu dengan bisa terjadi karena dalam diri dianya sendiri dari internal itu dia mempunyai kelainan seks kayak hiperseks gitu, dan juga karena mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan seksnya dengan pasangannya, jadi mereka mencari orang baru untuk memenuhi kebutuhan seks itu. Bisa juga terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua, jadi individu itu tuh merasa bebas melakukan hal semau dia, termasuk ke dalam pelecehan seks sendiri. Terus juga bisa terjadi karena kebiasaan membaca ataupun menonton hal-hal yang berbau porno. Jadi mereka merasa penasaran, kemudian mencoba, kemudian setelah mencoba mereka merasa asik, kemudian lagi dan lagi gitu. Oke, jadi banyak ya faktor yang menyebabkannya gitu, yang menjadi motif untuk pelecehan seksual itu sendiri. Kemudian yang Uma tahu setelah melakukan riset gitu dalam menulis sewaktu menjadi reporter dan juga uh, akan menjadi satgas gitu. Apa saja sih program yang kamu tahu sebagai upaya yang dilaksanakan oleh lembaga untuk penanganan kasus ini gitu? Iya teh. Kalau di Unsil sendiri itu sekarang udah dibentuk satgas buat menangani pelecehan seksual di kampus. Nah, sebelum dibentuknya satgas ini juga ada proses seleksi dulu, di mana calon-calon satgasnya itu dikasih ujian gitu berupa secara online gitu. Jadi yang sekarang itu sudah melalui tahap seleksi. Dan kemarin juga sempat ada Zoom bersama perguruan tinggi lain, dan Unsil itu salah satu universitas, salah satu perguruan tinggi yang sudah membentuk satgas. Jadi perguruan tinggi yang lain itu banyak yang belum, dan Unsil salah satunya yang sudah membentuk gitu. Jadi sudah cukup jauh menurut Uma,
di Unsil itu dalam menangani pelecehan seksual ini. Akan tetapi belum ada proses lanjutan, jadi kemarin itu harus ada pertemuan tapi diundur karena ada kendala teknis dari narasumber itu sendiri. Oke, jadi Unsil menurut Uma sudah bagus ya dalam niat untuk penanganan ini gitu. Namun belum terrealisasi dengan real gitu ya, belum ada follow up lagi dari kegiatannya gitu. Nah, untuk faktor penghambatnya itu apa ya? Bagaimana? Apakah kan ada kegiatan sosialisasi ya, ada kegiatan sosialisasi tentang pelecehan seksual ini, namun ditunda gitu. Uma sendiri tahu gak kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Kalau menurut Uma, penghambat itu bisa dari kecekatan lembaganya gitu. Jadi kalau misalnya lembaganya bertindak secara cepat, nanti proses ini bakalan cepat. Tapi kalau lembaganya kayak santai-santai aja, ininya juga bakalan lama gitu. Dan lembaga tuh santai buat enggak terlalu cepat bikin Satgas ini mungkin karena mereka merasa bahwa kasus pelecehan seksual di lembaganya itu nggak terlalu banyak. Jadi pembentukan Satgas ini tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent gitu teh. Oke, jadi dari lembaganya sendiri ya, kurang cekatan mungkin dalam pembentukan Satgas ini gitu. Untuk selanjutnya pertanyaannya akan disampaikan oleh rekan saya, Ratna. Silahkan, Ratna. Oke, baik. Terima kasih Teh Winda untuk kesempatannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Uma nih. Kan seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa banyak perempuan yang tidak mau gitu melaporkan kasus-kasus pelecehannya karena mereka takut akan ada stigma yang dicap untuk dirinya. Nah, sebenarnya apabila ada seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual gitu, apa sih yang dapat dia lakukan untuk melawan atau mendapatkan keadilan untuk dirinya? Kalau dari korbannya itu sendiri mungkin menenangkan diri dia karena kalau dia mengalami pelecehan seksual tentunya bakalan berdampak pada psikologisnya. Jadi dia itu harus menenangkan dirinya terlebih dahulu, kemudian dia mencari tempat untuk dia tuh bisa menceritakan hal-hal itu tanpa merasa dihakimi gitu. Jadi kalau misalnya dia udah punya tempat yang tepat, dia nggak merasa terintimidasi gitu. Beda lagi kalau misalnya dia cerita sama orang yang salah, dia bakalan merasa dipojokkan. Jadi nantinya justru dia malah diam gitu. Jadi kasus ini itu tidak terangkat, kasus ini itu tidak mendapat perhatian publik karena tidak diketahui. Oke, jadi yang pertama adalah harus menenangkan diri terlebih dahulu, dan yang kedua adalah untuk mencari pihak yang tepat gitu ya untuk bercerita dan untuk membantu menangani kasus seperti ini. Pandangan Kak Uma sendiri, menurut pandangan Kak Uma sendiri mengenai kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi seperti catcalling, mungkin sampai pelecehan yang lebih besarnya itu seperti apa ya, Kak? Untuk catcalling sendiri menurut saya itu sangat mengganggu ya. Tapi terkadang banyak orang merasa bahwa catcalling ini hal yang wajar dan hal memang sering terjadi di masyarakat dan merasa bahwa hal itu tuh ya wajar-wajar saja, jadi hanya dibiarkan. Padahal sebenarnya catcalling ini justru membuat korban merasa tidak aman dan juga merasa tidak bebas untuk keluar gitu. Kemudian kalau untuk apalagi untuk pelecehan seksual yang ke arah fisik gitu, ke arah melakukan hubungan yang seperti itu. Menurut saya perilaku tersebut merupakan perilaku yang sangat tidak manusiawi karena mengancam kebebasan seseorang dan juga dapat menimbulkan dampak traumatis kepada korbannya, dan hal itu tuh tentu sangat sulit untuk disembuhkan. Oke, baik. Jadi untuk seperti pelecehan secara verbal mungkin seperti catcalling tersebut, seperti catcalling maksudnya,
untuk sebagian masyarakat masih dianggap wajar seperti itu, padahal dampaknya mungkin bagi korban itu cukup, tidak bisa dianggap sepele gitu ya, dan untuk pelecehan-pelecehan yang lebih, besar atau lebih berat seperti itu, mungkin dampaknya gitu akan nggak ringan dan akan apa, menimbulkan dampak yang panjang seperti itu ya. Nah, terakhir nih Teh pertanyaannya, harapan Kak Uma, sebagai salah satu anggota dari Satgas nih, harapan Kak Uma untuk kasus-kasus pelecehan seksual, di kampus itu seperti apa? Tentunya berharap kasus seperti ini itu jangan terjadi lagi karena kan sejatinya perguruan tinggi itu dijadikan sebagai tempat untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, sepertinya hal yang tidak seharusnya terjadi gitu. Dan diharapkan dengan dibentuknya Satgas ini bisa menekan kasus yang terjadi di Unsil dan bisa menjadi wadah di mana korban-korban bisa melapor di situ tanpa mereka intimidasi, mereka dapat terlindungi dan juga harus ada sanksi dan juga peraturan yang jelas untuk membuat korban jera agar tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi nantinya. Ya, Masya Allah, sangat bagus sekali ya harapannya. Jadi mengharapkan bahwa untuk kedepannya dengan dibuatnya Satgas ini membuat, jadi seperti wadah seperti itu ya untuk melindungi, perempuan-perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dan memberi sanksi, kepada pelaku pelecehan tersebut. Semoga dengan dibentuknya Satgas ini bisa membuat, Unsil menjadi kampus yang bersih gitu dari pelecehan seksual seperti itu. Mungkin cukup sekian ya untuk pertanyaan dari saya. Mungkin dikembalikan lagi ke Teh Winda. Oke, mungkin segitu aja, Uma. Terima kasih ya atas waktunya gitu untuk menjawab semua pertanyaannya dengan baik. Semoga harapan-harapan yang kita langitkan gitu untuk Unsil mengenai perlindungan perempuan dan juga pemberdayaan perempuan itu supaya apa ya, perempuan itu bisa merasa aman gitu di kemana-mana gitu karena mayoritas korban pelecehan itu adalah perempuan gitu. Jadi semoga apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik, terrealisasi dengan baik, dan juga semua usaha kita dapat memberikan hasil yang dapat menjadikan perempuan-perempuan Unsil menjadi perempuan-perempuan yang lebih baik lagi. Baik, mungkin sekian ya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi dan mohon izin untuk di-upload ya, ini videonya akan di-upload di YouTube nantinya. Baik, mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kami yang kedua bernama Erika Novia. Ia merupakan inisiator dari salah satu komunitas di Universitas Siliwangi bernama Siliwangi Support Group. Komunitas ini merupakan komunitas yang concern terhadap pelecehan seksual di Unsil dan juga mereka banyak melakukan diskusi dan kajian mengenai pemberdayaan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teh Erika. Malam, Winda. Oke, perkenalan dulu mungkin ya. Saya Winda Grizela bersama rekan saya Ratna Dewi Sulastri. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris akan mewawancari Teteh untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah English for Junior. Ini kami akan bersumber bisa kami butuh tidaknya Teteh sebagai anggota satu komunitas di Unsil dalam penanganan pelecehan perempuan. Mungkin langsung saja ya Teh,
Mungkin Teteh bisa perkenalan dulu dari Tetehnya. Oke, terima kasih atas waktunya dan kepercayaannya untuk mewawancarai Siliwangi Support Group. Sebelumnya perkenalkan, aku Erika Novia Francisca Permatasari, inisiator sekaligus founder dari Siliwangi Support Group, dan sekarang kebetulan sudah lulus dari Universitas Siliwangi. Di Siliwangi Support Group sekarang perannya hanya sebagai konsultan aja sih. Begitu, Winda. Oke, sebagai konsultan. Nah, selaku anggota aktif nih dulu ya Teh ya, bagaimana saya ingin tahu nih pendapat Teteh, pandangan Teteh gitu, bagaimana sih tingkat pelecehan seksual di lingkungan kampus menurut Teteh? Oke, kalau ditanya tingkat, sebetulnya dibilang tinggi, cukup tinggi dan tidak terlihat gitu. Hanya beberapa orang yang memang sadar akan keberadaan isu kekerasan seksual ini yang memang tahu kalau angkanya cukup tinggi. Kalau orang-orang yang tidak begitu aware dengan isu ini, tentu mereka merasa Universitas Siliwangi itu aman-aman saja. Dan beberapa kali pun ketika memang dulu aku juga di pers mahasiswa, mungkin Winda juga pernah membaca gitu beberapa kali hasil risetnya, itu memang cukup tinggi. Ada beberapa yang bahkan rekan satu ormawanya gitu yang melakukan tindak kekerasan seksual ini gitu. Oke, dari banyaknya info-info yang Teteh dapat ini, bentuk-bentuk pelecehannya seperti apa sih Teh yang marak terjadi di lingkungan kampus itu? Nah, untuk pelecehannya sendiri di Unsil itu udah cukup beragam juga. Dari yang paling rendah misalnya kalau kita sendiri sadar ya, dari candaan-candaan berkonotasi seksual yang itu datang dari orang yang membuat misalnya kita sendiri aja merasa risih gitu. Dan yang paling sering terjadi itu kasus beberapa bulan ke belakang itu dilakukan oleh tukang bangunan yang suka kalau kita lewat kiu 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 gitu, neng 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 gitu. Iya. Neng kok lewat aja. Nah, itu dari yang paling rendah itu bentuk kekerasan pelecehan seksual yang ada di Unsil gitu. Naiknya lagi ada yang sentuhan berbentuk verbal gitu. Si kekerasannya ini. Ada yang sampai bahkan melakukan hubungan seksual di luar persetujuan dan sampai pemaksaan aborsi. Itu bentuk-bentuk yang pernah ada di Universitas Siliwangi gitu. Cuman karena itu tadi kesadaran mahasiswa Unsil sendiri yang belum sampai ke sana karena Unsil itu cenderung patriarki, jadi belum pernah ada kasus yang benar-benar ke-up gitu. Iya, betul, setuju sih Teh. Nah, untuk selanjutnya nih, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelecehan? Biasanya faktor lingkungan yang pertama. Lingkungan dan apa ya? Gairah manusianya yang nggak bisa ditahan. Mungkin itu sih ya. Karena aku juga kurang paham sih sebenarnya apa sih yang mendorong orang-orang melakukan pelecehan gitu. Kalau dibilang tertutup, anak Unsil rata-rata tertutup. Kalau dibilang bercanda, dan memang bercandaannya rata-rata kayak gitu. Jadi kalau dipikir apa ya yang bikin anak Unsil kena pelecehan, ya memang otaknya mereka aja gitu yang kotor, yang mikirnya, oh ini cuma bercanda kok, oh ini bukan pelecehan kok, lunya aja baper gitu. Kayak gitu sih. Jadi dari diri pikiran mereka ya sendiri ya Teh ya? Iya. Karena kita juga nggak tahu si pola pikir kriminal seperti apa gitu. Kemudian banyak yang melakukannya dari kita. Gimana Winda?
apakah banyak yang melapor tersebut? Yang melaporkan. Iya. Kalau yang melaporkan itu mungkin mereka ini sih ya, itulah kenapa Jaring. salah satu Melaporkan. gimana? Halo, Boleh lanjut aja teh, jelas nggak suaranya? jelas. Kalau melaporkan, sebetulnya itulah juga salah satu keresahan aku sebagai inisiator gitu, sampai akhirnya mendirikan Siliwangi Support Group. Mereka mungkin cenderung takut ya untuk melaporkan, karena nggak ada jaminan mereka ini haknya dilindungi sebagai korban, karena kan itu yang paling utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual gitu. Makanya sebetulnya kita berdiri ini ya untuk menciptakan ruang aman untuk bersuara aja gitu. Sempat beberapa kali kalau misalnya kita riset pasti selalu ada yang lapor gitu, ada yang mau bercerita mengenai apa ya sih yang pernah mereka rasakan sebagai korban, mereka pernah diapain aja gitu. Itu ada, tapi untuk melaporkan secara langsung, saya korban, saya menginginkan keadilan itu pernah terjadi di satu fakultas dan beberapa kali terjadi, tapi itu lagi-lagi di apa ya namanya? Dikip di fakultas dan berujung damai gitu. Karena dekannya sendiri cenderung melindungi. Dekannya ini tuh nggak mau gitu sih nama fakultas dia tuh jadi tercemar kalau isu itu tuh sampai naik, kalau kasus itu tuh sampai naik. Jadi berakhir dengan korban harus mau damai gitu dengan si pelaku. Siapapun itu pelakunya, kayak gitu sih biasanya kalau di fakultas itu ya khususnya. Kalau untuk di fakultas lain, sejauh ini aku belum nemu sih apa ya, ada laporan dari korban ke fakultas. Masih belum banyak ya teh yang melaporkan langsung dulu ya. Iya, Nah, itu untuk dia kan. selanjutnya pertanyaannya. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang telah dilaksanakan oleh komunitas Siliwangi Support Group sebagai upaya penanganan dari Suaranya putus-putus lagi, Winda. Mungkin tes? bisa di backup dulu. Ya gimana Winda? Udah Cek. Sinyalnya ini habis hujan. ya boleh. Boleh, coba lagi. Sekarang sinyal bagus nggak? Dilanjutkan. Udah. Oke. Apa saja program dan upaya yang telah dilaksanakan oleh komunitas sebagai pelecehan? Ya, suaranya terputus-putus lagi. Mungkin di backup dulu aja ya. Untuk pertanyaannya, apa saja program atau upaya yang telah dilaksanakan oleh komunitas Siliwangi Support Group untuk penanganan dari kasus pelecehan pada perempuan? Oke, untuk program dan rencana itu karena kita baru berdiri di pertengahan tahun kemarin, jadi belum banyak berjalan. Sekarang kita lagi fokus sama edukasi dan kita lagi kawal juga untuk pengesahan peraturan rektor yang tentang
penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Siliwangi. Kan di sini kita juga kerjasama sama Culture and Women Studies, itu ada di komunitas yang ada di FISIP, untuk fokus terus kajian, diskusi, edukasi, sampai kita kawal untuk pembentukan Satgas di Universitas Siliwangi gitu. Dan untuk kasus yang pernah kita tangani, itu kemarin pernah sempat di EP itu pernah ada kasus maba sama maba, dan sudah sejauh kita dapat kronologisnya. Cuman ketika kita mau angkat kasus ini, korban memutuskan untuk sudah cukup, tidak usah dilanjut lagi ini kasusnya. Saya sudah tidak mau membahas lagi, dan saya sudah baik-baik saja gitu. Ketika kita tawarkan untuk pemulihan traumanya dia pun, dia sudah memutuskan untuk tidak perlu lagi gitu. Itu yang pernah kita tangani beberapa bulan ke belakang. Yang terbaru kemarin baru dengar sih, ini lagi dicari tahu sama sama pengurus yang di Tasik, karena lagi UTS juga kan merekanya. Yang terbaru itu katanya di Penjas, cuman belum tahu kronologisnya seperti apa, dan masih dicari tahu gitu. Semoga korban yang ini tuh berani speak up, karena kuncinya itu sebenarnya ada di speak up. Kalau ada satu kasus aja, satu korban aja yang berani untuk speak up dan mereka diselesaikan dengan benar, betul-betul pendampingan dan kebijakan yang baik dari pihak lembaga kampus, maka korban-korban lain pun akan berani gitu untuk lapor. Akan terus muncul itu kasus-kasus yang baru dan yang pernah tenggelam. Kayak gitu sih yang kita butuhkan di Unsil ini. Ya, ternyata udah banyak ya program-program yang dilaksanakan oleh komunitas Siliwangi Support Group ini untuk menangani kasus pelecehan seksual yang ada. Nah, tadi itu kan salah satunya itu disebutkan adanya edukasi. Nah, selain edukasi ini, apakah ada program lain yang dilaksanakan untuk memberdayakan? Nah, itu tadi, selain edukasi lewat media sosial, kan biasanya edukasi itu kayak di media itu semacam info, apa sih kekerasan seksual, apa sih macam-macamnya, bentuk-bentuknya seperti apa, dan kekerasan berbasis gender online, misalnya yang terjadi via WhatsApp atau via DM Instagram yang tiba-tiba ngirim foto berupa yang tidak pantas dilihat gitu, berupa alat kelamin misalnya. Nah, itu kan edukasi. Untuk memberdayakan perempuan, di sini kita tidak hanya perempuan sebetulnya, karena kekerasan seksual korbannya tidak hanya perempuan gitu kan, banyak juga laki-laki. Untuk memberdayakan itu tadi kita masih sering kajian, masih mendalami proses-proses pendampingan, karena pengurus-pengurusnya juga masih terhitung baru dan masih perlu banyak belajar gitu. Terus diskusi dengan misalnya kolektif dari kampus lain yang memang pernah menangani korban kekerasan seksual, terus pelaku paralegal pendamping hukum yang pernah menangani sampai ke litigasi, ke pendampingan hukumnya seperti apa korban ini, atau sampai ke pihak pemulihan psikologis si korban. Masih di tahap seperti itu untuk memberdayakannya sih. Ya, ternyata tidak hanya program penanganan kasus saja, tetapi program pemberdayaannya juga sudah banyak gitu ya, dan tidak hanya pemberdayaan untuk perempuan saja, tetapi laki-laki juga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya program penanganan pelecehan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas Teteh? Oke, kalau faktor penghambat itu tadi ya cenderung Unsil itu cenderung patriarki, termasuk para pemegang kebijakan di kampus, di lembaga.
beruntung gitu semenjak adanya Permendikbudristek nomor 30, Unsil juga jadi sadar, jadi nggak mau ketinggalan sampai akhirnya bikin peraturan rektor tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Unsil. Kalau dulu itu salah satu faktor penghambatnya yaitu ketika kita minta pendapat, minta tanggapan dari wakil rektor pun jawabannya masih, ya perempuan jangan pulang malam-malam lah, jangan pakai pakaian terbuka. Masih apa ya? Segitunya gitu patriarkinya di Unsil itu. Makanya kita masih sering terus kajian faktor penghambatnya apa ya? Komunikasi sih. Komunikasi dengan kita sesama, karena aku sekarang udah di luar kota, sementara pengurus masih pada di Tasik. Paling banyaknya mereka konsultasi aja, atau waktu biasanya. Kayak misalnya kan kita beda-beda jurusan. Untuk menyesuaikan waktu diskusi, kajian, itu tuh biasanya memang membutuhkan waktu. Belum lagi kalau kita diskusi sama orang dari luar yang memang punya kesibukan tersendiri, kayak gitu. Ya, jadi ada beberapa faktor penghambat seperti dari lembaga yang masih patriarki dan tidak mendukung seperti itu. Oh iya, ada lagi. Juga dari biasanya ini ya seperti kendalanya dari misalnya korbannya nggak berani speak up, nggak mau lanjutin kasusnya, dan pelaku yang punya cukup kekuatan untuk menekan si korban gitu. Kayak misalnya dosen, misalnya pelakunya dosen, dia punya power untuk menekan si korban agar korban ini nggak berbicara. Itu faktor penghambat ketika mau menangani sebuah kasus sih. Ya, jadi banyak sekali ya faktor-faktor penghambatnya. Nah, tadi itu menyinggung tentang korban yang tidak mau berbicara. Nah, sebenarnya apabila ada seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual, sebenarnya ada hal apa aja sih yang dapat dilakukan oleh korban tersebut untuk menangani atau mengatasi pelecehan seksual tersebut? Mungkin seperti untuk mendapatkan keadilan atau yang sebagainya. Oke, ketika kita atau kerabat mendapatkan pelecehan misalnya ya, biasanya si korban ini tuh kan nggak berani cerita. Nggak berani ya misalnya cerita. Dia butuh waktu untuk mengumpulkan energi biar berani cerita. Nah, di sana ketika misalnya kita dipercaya buat jadi orang yang mendengarkan cerita dia nih, dengarkan aja gitu, dengarkan cerita dia. Atau ketika misalnya kita yang jadi korban, kita harus betul-betul mencari siapa orang yang kita percaya. Yang kita percaya tidak akan menghakimi kita gitu. Karena ketika kita mendengar cerita itu pun kita tidak boleh menghakimi gitu, cukup dengarkan aja. Dengarkan aja cerita dia, jangan malah ditanya, lu pakai baju apa waktu itu? Jangan malah tanya kayak gitu. Karena itu malah bikin dia makin tersudutkan, makin ngerasa kalau dia tuh salah gitu. Padahal yang salah di sini sama sekali bukan korban kan. Nah, setelah dengarkan, kita yang bertugas membantu. Apa yang kamu butuhkan? Misalnya ketika kita mendengar cerita itu dari teman kita ya, apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu butuh pendampingan untuk kasus seperti ini, untuk melaporkan, karena kan kalau korban sendiri itu otomatis powernya kurang kan. Kalau kita melalui misalnya komunitas, atau nanti misalnya udah ada satgas, nah tanya, butuh nggak pendampingan dari mereka untuk melaporkan. Ketika memang si korban butuh, kita yang bantu komunikasi ke komunitas itu. Nanti komunitas itu yang akan memproses langsung ke si korban. Kalau misalnya sempat untuk mengumpulkan bukti, sebisa mungkin kumpulkan bukti. Karena
gitulah, hukum di Indonesia nggak munafik dan nggak mau munafik aja ya, masih kolot gitu. Gini aja, tadi udah dibahas yang pertama itu kan, kalau kita mendengar cerita korban kekerasan, kita harus kayak gimana. Itu tadi udah ya kita dengarkan aja, atau kalau misalnya kita sendiri yang menjadi korban, kita harus tahu dan mencari gitu apa yang harus kita lakukan dan kemana kita harus bercerita, misalnya menyampaikan rasa trauma itu. Terus selanjutnya itu tadi melakukan mencari tempat pendampingan yang memang cukup. Apakah kita ingin speak up misalnya di media sosial ya. Misalnya kita mau speak up di media sosial kayak yang waktu itu kasus di Universitas Riau. Kita di sana juga kalau misalnya mau bikin viral itu tetap harus menimbang dan memperhatikan beberapa hal, karena ketika kita speak up di media sosial pun malah kebanyakan yang rentan itu korban untuk kembali dilaporkan pakai UU ITE. Makanya tadi aku bilang kita kalau misalnya keburu untuk mengumpulkan bukti, mending kita kumpulkan bukti dulu gitu. Karena tadi kan udah sempat dibahas juga, hukum di Indonesia tuh ya kayak gini gitu. Apa-apa yang ditanya bukti. Padahal kalau kita ada prinsip di dalam menangani kekerasan seksual itu, kita nggak boleh victim blaming. Jadi kalau misalnya ada korban, utamakan percaya dulu sama korban. Mau dia benar atau mau dia mengarang cerita itu, kayak kasus yang artis Korea itu ya, yang mantannya siapa sih itu? Itulah pokoknya. Awalnya oke, nggak apa-apa, kita percaya aja dulu sama dia, biarpun pada akhirnya ternyata dia bohong gitu, ternyata dia membuat-buat cerita itu, tapi kan nama pelaku bisa dipulihin. Itulah kenapa kita harus percaya dulu sama korban, karena bagi korban untuk menyampaikan cerita seperti itu tuh nggak mudah. Ada yang sampai berbulan-bulan, bahkan setahun kemudian baru berani cerita, karena ya itu gitu, mental dia ketika dia mengingat kembali masa itu, dia mendengar nama pelaku itu, traumanya dia akan kembali kayak gitu. Nah, ketika misalnya kita sudah menemui kolektif, biasanya kolektif misalnya seperti Siliwangi Support Group itu akan menawarkan, akan meminta kronologis dulu sih, kronologis versi korban. Korban mengalami seperti apa, ketika kita menerima kronologis, nanti kita tawarkan apa yang korban butuhkan. Kalau misalnya mereka ada yang memang cukup pengen cerita aja, ya udah, oke gitu. Dengan bercerita mereka udah ngerasa lega, ya udah. Ada yang memang butuh pemulihan misalnya. Pemulihan ini biasanya jadi salah satu bentuk tanggung jawabnya pelaku, kayak gitu. Dan nanti kita tawarkan juga, ini mau diadvokasi kan namanya, diadvokasi secara litigasi atau non litigasi. Litigasi itu lewat jalur hukum, kalau non litigasi itu lewat jalur kita gitu, lewat jalur mediasi. Jadi biasanya itu korban kalau udah datang, nanti kita panggil si pelakunya secara terpisah, kita minta keterangan pelaku juga. Korban yang tahu sendiri gitu, mereka butuhnya apa, apakah mereka butuh keadilan? Ya kalau emang butuh keadilan, datanglah ke kira-kira orang-orang yang memang punya power gitu. Kayak misalnya di Unsil sendiri kan itu ada Siliwangi Support Group, atau misalnya mau ke BEM Unsil pun seharusnya bisa gitu. Atau nanti misalnya udah ada satgas nih, ya langsung aja ke satgasnya kayak gitu. Cuman bukan budayakan sih, maksudnya gimana ya? Misalnya kita yang jadi korban nih, kalau bisa jangan datang sendiri. Jangan datang sendiri gitu. Kalau bisa misalnya ada temen lah yang dampingin kita, yang memang kita percaya dan dia tahu ceritanya kayak gitu. Jangan sampai datang sendiri.
Terus kalau misalnya si korban minta pertanggungjawaban nih dari pelaku, biasanya itu tadi pertanggungjawaban yang biasanya dilakukan adalah pemulihan korban gitu. Dia membiayai proses pemulihan korban di psikolog dari mulai konsultasi awal sampai korban benar-benar pulih. Itu kalau misalnya pertanggungjawaban yang sering terjadi. Cuman di Unsil belum pernah ada yang kayak gitu karena ya tadi belum ada gitu yang benar-benar berani buat speak up. Kayak gitu sih ya. Ya, jadi banyak sekali ya hal yang dapat dilakukan baik dari korban ataupun dari komunitas penanganannya. Dari korban sendiri bisa mencari pihak yang dipercaya untuk bercerita dan mendampingi. Terus juga dari komunitasnya juga harus mampu menjadi tempat untuk bercerita, mendampingi, mengumpulkan bukti dan percaya penuh gitu ya kepada korban karena tadi tuh yang saya kutip tuh nama pelaku itu bisa diperbaiki, tetapi dampak kepada psikologis korban itu berjangka panjang seperti itu. Ini Teh, untuk pertanyaan selanjutnya, pandangan dari komunitas Teteh sendiri mengenai kasus-kasus pelecehan seksual yang dimulai dari hal kecil seperti catcalling tadi sampai ke kasus-kasus pelecehan seksual yang lebih berat itu seperti apa Teh? Apa ya, emang itu kan kalau ditanya tanggapan ya, tentu udah capek banget denger di Unsur tuh udah kayak puncak gunung es gitu. Udah saatnya kita semua tuh aware, sadar gitu kalau itu tuh bener ada di Unsil loh gitu. Itu tuh bukan sekedar dongeng dan candaan-candaan teman-teman karena beberapa bulan ke belakang pun udah ada beberapa organisasi mahasiswa yang memang peduli dengan isu ini gitu dan semoga kedepannya terus bangkit dan sadar kalau kita orang-orang di sekitar kita bisa aja jadi korban. Bahkan kalau kita mau tengok ke belakang, mungkin orang-orang di sekitar kita bisa berpotensi menjadi pelaku juga gitu. Itu yang harus diperhatikan dan menghentikan lingkaran kekerasan seksual ini tuh menurut aku harus dimulai dari bawah, dari normalisasi budaya candaan seks yang tadi kayak gitu karena itu nggak akan kekerasan seksual yang tadi aku bilang itu dimulai dari hal kecil bercandaan kayak gitu bahkan di sekretariat Ormawa aku juga beberapa kali main gitu ke sekrenya Ormawa itu tuh terjadi gitu mereka bercanda sama temen cowok sama cowok tapi bercandaannya kayak gitu ketika si temannya yang dicandain ini ngerasa risih itu tuh termasuk pelecehan gitu makanya ayo kita semua harus sadar kalau di Unsil tuh benar-benar ada jangan sampai ketika teman sekitar kamu yang jadi korban baru kamu sadar gitu dan yang kedua itu kita harus sadar di Unsil itu ketidaksetaraan gendernya sangat tinggi, yang tadi ya sangat-sangat patriarki. Bahkan untuk oke lah kalau misalnya untuk pemimpin ya. Untuk pemimpin pun di beberapa fakultas dan jurusan di Unsil tuh masih mengutamakan pemimpin laki-laki. Harus laki-laki gitu. Itu betapa tidak setaranya gender di Unsil. Kalau pegawai di lingkungan Unsil bisa dilihat lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dan tadi kita harus sadar kalau isu kekerasan ini bukan cuma isunya perempuan, tapi bisa jadi isu laki-laki karena sebenarnya niat awal Siliwangi Support Group berdiri pun untuk komunitas mental health. Cuman karena concern kita mental health dan kebanyakan orang-orang yang mengalami mental health adalah orang-orang yang pernah menjadi korban gitu.
Dan yang terakhir, yuk bareng-bareng kawal pengesahan peraturan rektor. Syukur-syukur udah disahin gitu. Aku nggak ngikutin isunya tuh di Unsil kayak gimana, karena udah bukan mahasiswa. Jadi kawal itu di Unsil. Kalau misalnya ada minat buat gabung sama Siliwangi Support Group, boleh banget gitu, chat DM aja ke Instagram. Mereka lagi garap dan kemungkinan bulan-bulan depan mereka udah open recruitment buat volunteer dan sukarelawan, karena nyari orang yang memang yang benar-benar pengen bareng buat ada ke korban itu gak gampang gitu. Karena kebanyakan orang-orang yang join tuh ya cuma pengen tahu aja ada apa sih di Unsil gitu. Sementara yang pengen bareng-bareng buat mendampingi korban tuh itu yang cukup sulit gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Ya, jadi diharapkan gitu ya semua masyarakat Unsil gitu untuk lebih aware terhadap kasus-kasus pelecehan seksual ini gitu, karena bisa jadi gitu orang-orang di sekitar kita yang menjadi korban seperti itu, dan bisa jadi juga orang-orang di sekitar kita yang malah menjadi pelaku seperti itu. Dan diharapkan juga pengesahan oleh rektor itu segera dilaksanakannya, karena ya dapat mempermudah dan lebih sah aja gitu nanti ke depannya apabila akan ada penanganan kasus yang akan dilakukan. Nih, untuk selanjutnya terakhir nih Teh, harapan Teteh untuk kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus khususnya Unsil itu seperti apa ke depannya? Oke, harapannya semoga ada deh satu aja korban yang berani speak up, biar korban-korban lain paling enggak mengikuti lah, untuk mereka berani gitu menyampaikan. Jadi jangan takut untuk karena kalau misalnya kekerasan seksual ini dibiarin dan nggak ada korban yang berani speak up, ini tuh akan terus terjadi gitu. Akan terus-menerus terjadi. Bahkan ya kayak tadi contohnya sama tukang bangunan aja deh. Itu pernah ada anak FISIP 18 yang bikin semacam petisi di broadcast ke WhatsApp, karena dia begitu risih gitu, sehari 3 kali 4 kali bolak-balik, ya 4 kali juga dapat catcalling dari tukang bangunan gitu. Itu baru dari tukang bangunan, belum dari mahasiswa, belum dari orang-orang lain kayak gitu. Dan kalau misalnya udah ada aja yang berani speak up, biar pemegang kebijakan pun sadar gitu, kalau mahasiswanya memang butuh ruang aman di lingkungan akademis. Karena tadi untuk kekerasan seksual itu dari yang paling rendah berupa jokes atau candaan yang berbau seksis pun nanti tahapnya bisa naik, bisa jadi stereotip yang negatif ke gender gitu kan. Bisa sampai ke pelecehan verbal, pelecehan fisik gitu. Sampai ke pembunuhan yang tadi aku bilang pernah ada kasus pemaksaan aborsi gitu. Makanya stop, kalau bisa Unsil stop lah normalisasi candaan-candaan berbau seksis gitu. Karena itu sama sekali nggak lucu, anjir, sumpah. Gitu sih. Jadi untuk harapan ke depannya itu mungkin ada gitu ya orang-orang yang speak up agar menjadi kayak menjadi pantikan mungkin untuk orang-orang lainnya juga untuk berani speak up juga, dan diharapkan agar di lingkungan Unsil normalisasi candaan-candaan yang termasuk ke dalam pelecehan seksual itu dihilangkan seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Teh untuk interview kita hari ini. Semoga harapan-harapan yang diucapkan tadi dapat terwujud segera, dan juga informasi-informasi yang Teteh bagikan hari ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang nanti mendengarkan dan menonton. Juga izin untuk mengupload video ini ke YouTube ya Teh. Aduh, malu banget. Ya,
Mungkin cukup sekian kalau dari saya. Dari Winda mungkin ada tambahan? Sudah cukup mungkin teh segitu. Ya, Terima alhamdulillah kasih mungkin ya Teteh kalau sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. ya, terima kasih meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Teteh. Terus juga minta maaf apabila dari kami banyak kekurangan dan melakukan kesalahan selama proses tadi melakukan wawancara. Ya, terima kasih juga Ratna, Winda, sudah mempercayakan Siliwangi Support Group untuk menjadi narasumber di tugas mata kuliahnya. Semoga sukses mata kuliah ini dan semoga kedepannya dilancarkan selalu lah apa yang lagi dijalani. Ya, Amin. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.